Cuman diamnya itu bukan nggak ada aksi, ya. Karena dia percaya kepada Allah, dalam diri orang tersebut sebenarnya ada kebaikan. Cuman dia belum tahu kebaikannya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita lanjutkan kajian kita tentang fenomena ujur pada nafsu. Ya. Sudah banyak kita lewati. Jadi yang terlewatin itu adalah sekaligus untuk mengidentifikasi diri kita sendiri. Ya. Jadi kajian ini dijadikan sebagai terapi bagi diri sendiri. Dari dimensi fujur yang kemarin, apa ya nih masih kena pada kita? Itu loh. Zolim, kan? Jangan-jangan kita sendiri masih zolim terhadap diri, terhadap lembaga diri kita sendiri. Macam membodohi nafsu, dusta, ya kan? Kita jadikan bahan introspeksi bagi diri kita. Tak, kecilin tak TV-nya tak. Oh iya. Udah proses ya tak bala-bala? Udah. Jadi kajian itu dijadikan sebagai terapi. Bagi diri kita, bukan hanya sebagai teori belaka. Kalau hanya sebagai teori belaka percuma, nggak akan bermanfaat apa-apa. Ngaji tapi diri kita tidak kunjung dewasa. Habis aja. Ya tak? Hai. HP siapa? Tahu? Kuma Faisal. Kuma Faisal. Sisa. Nah, salah yang mana itu? Kak Desa. Nah, kelas. Di rumah? Hah? Masih di rumah? Oh. Ya, itu. Nah, sekarang kita masuk kepada surat Toha ayat
95 sampai 96. Toha Surat ke-20. 20. Ini ada kaitannya Dengan dengan yang kita bahas kemarin masalah bid'ah itu kan. 90 sampai 96 Pak. 95. 95. Qala fama buka ya Samiri. Coba belajar terjemahkan sekarang. Musa berkata, lalu apa yang mendorongmu berbuat demikian? Khotbuka. Bukan mendorong. Khotbuka. Khotbah tadi dari kata khutbah kan ya. Lalu apa yang Khotob, khutbah itu artinya. Tahu khutbah? tahu? Berkhutbah. Khutbah. Ah. Apa rupanya yang kau khotbahkan? Wahai Samiri, Itu terjemah yang betul. khutbah ceramah dakwah. Dakwah. Ya Samiri. Wahai Samiri, apa yang kau khotbahkan? Qala. Samiri menjawab. Jawab. Basurtu malam. Basurtu, udah kata basor. Bashar. Basurtu bimalam. Ya besurubi. Kemampuan daya pandangku. Basor kan, udah kita kaji tuh, apa tuh basor? Pandangan hidup. Daya pandang, ideologi. Tak sama dengan pandangan mereka. Sesuatu yang tidak mereka ketahui. Basurtu. Ya bersuruh. Gak sama. Basurtu bimalam ya surubi. Kemampuan daya pandangku, Tidak sama dengan ideologiku tidak sama dengan pandangan mereka. pandangan mereka. Fakobat tu kobah min asal rasul. Maka aku mengolahnya dengan bahan yang aku ambil dari sunnah Rasul. Asal dari Rasul artinya sunnah Rasul, jejak Rasul. Ya. Min asari. Nah, Fanabaztuha wa kadzalika sawwalat bi nafsi. kemudian hasil olah basorku katanya, Melemparkannya kusampaikan lewat lemparan khutbahku. Ini terjemah kombinasi ya. Nah, itulah hasil dari sawalat li dari nafsi. nafsi. Ngelihat dari ayat ini terungkap adanya kerancuan atau dasar kan, secara fujur pada lembaga atau nafs. Akhirnya melahirkan khoba, kerugian pada orang lain yang sangat fatal.
memang kesempurnaan pada nafs lewat potensi menangkap ilham, kesempurnaan nafs lewat potensi menangkap ilham memang sangat memungkinkan terjadinya sawalah. Sawah. Nafs. Sawah. Nah, sawalah. Atau kemampuan berfilsafat atau berideologi gaya Samiri. Jadi sawalah ini adalah kemampuan berfilsafat. Gaya Gaya Samiri. Samiri, gaya Samiri. bila saja tidak hati-hati atau takwa. Gitu. Kemampuan menangkap ilham itu bila saja tidak hati-hati maka dia berpotensi menjadi sawalah. Ya. Bila saja tidak hati-hati, orang dengan kekuatan Pola pikirnya pola sendiri. pikirnya sendiri. Semua orang punya kemampuan untuk berfilsafat. Nah, untuk menjaganya diperlukan zakah pada data atau informasi yang diterima. Tuh. Nah, zat. Jadi untuk memagari ini harus dipagari lewat data atau informasi yang diterima. Tahu nggak? Makanya selalu Bapak mengatakan apa yang saya sampaikan bukan hasil pola pikir saya sendiri dan bukan hasil pola pikir orang lain. kita ini tidak berfilsafat, kita ini berisalah, berquran, berkitab. Banyak sekali kasus Samiri ini sudah memporak-porandakan ajaran Islam sampai masa kini, yang justru persis sama dengan argumentasi ala Samiri, sama argumentasinya, yaitu Asari Rasul atau sunnah Rasul. semua mengatasnamakan sunnah Rasul. Tingkah laku filsafat mana teh? Ya, Filsafat dia kemampuan sendiri teh dianggap sunnah Rasul. iya. Dari situ bahan bakunya. Ini sunnah Rasul, ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah. Ya. Soalnya di dia kan min asari Rasul mengikuti Jejak Rasul. Ini sunnah Rasul, ini hadis Rasul. Padahal itu bukan gaya Rasul. Athar
memang berarti jejak atau bekas atau peninggalan idem dengan sunnah. Namun dari sisi mana sunnah itu dipandang? Nah, dan malah dengan motif apa sunnah itu dipandang? Bahkan dengan kacamata atau standar apa pula memandang sunnah? Wah, banyak pertanyaan nih kan? Dari sisi mana sunnah itu dipandang? Apa motif sunnah itu dipandang? Apa motifnya? Ya kan? Terus dengan standar atau kacamata apa pula memandang sunnah? Berat. Ini sangat menentukan. Tepatnya kita dudukan dulu arti sunnah atau asal ini. Gitu loh. Secara umum sunnah adalah ucapan atau qaulun, perbuatan, af'alun atau diam, takrirun ya Rasul. Ya, diamnya Rasul itu disebut juga sunnah. Ucapan, perbuatan, bahkan diamnya itu disebut sunnah Rasul. Definisi atau batasan ini memang tidak salah sama sekali. Cuman sayang sekali tidak direkomendasi atau tidak berdalil kitabullah. Itu hingga lebih definitif dan betul-betul menjadi batasan yang harus dibatasi. Tidak ada. Betul. Sunnah dengan definisi yang tadi enggak salah. Cuman tidak ada dalil kitabullahnya. Tidak ada dalil kitabullahnya hingga dia menjadi sebuah batasan yang memang ada batasannya. Enggak. Jadi hanya dengan definisi yang definitif dan batasan yang sungguh-sungguh membataslah. Jadi memang harus benar sungguh-sungguh membatas, namanya batasan itu kan. Yang mampu mengantisipasi sawalah model biasanya seperti itu. Jadi memang harus dibuat batasan untuk mengantisipasi sawalah itu harus di gitu loh. benteng. Sunnah adalah ucapan Rasul. Seperti firman Allah di surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Coba lihat ayatnya. Ayat seberapa? 3 sampai 4. wa ma yantiqu 'anil hawa Nah. in huwa illa Wahyu. yuha. Ucapan Rasul disebut sunnah bila atas dasar dasar wahyu. Itu batasannya. Dan tidak Ngerti nggak? yang diucapkannya itu menurut keinginan. Jadi bukan ucapan dusta, mengada-ngada. Seperti di 73 sampai 75, coba lihat. Berapa? 17. Ya. 73 sampai 75. Wa in kadu la yaftununa
yas'alunaka 'anil ladzi awhayna ilaika littaftari 'alaina ghairuh wa idzal latakhaduka khalila. Dan mereka hampir benar-benar memalingkan engkau dari apa yang telah kami wahyukan padamu agar engkau mengada terhadap kami yang lainnya. Dan jika demikian tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Walaula an sabbatnaka laqad kita itu sih yang benar tuh terjemahnya tuh. Hampir saja mereka memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Ya. Jadi Rasul saja hampir saja berpaling dari wahyu. Agar kamu katanya litaftari alaina ghairuh, agar kamu membuat ya terhadap kami sesuatu yang lain di luar wahyu itu, di luar konteks wahyu itu, ghairuh. Artinya bohong, mengada. Dan kalau sudah begitu tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat yang khalil. Enggak. Atas nama toleransi, karena Muhammad orang sangat toleran. Hampir saja dia tergelincir dari wahyu. Hanya gara-gara demi kepentingan toleransi dan politis. Makanya Allah perkuat kan. Walaula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim. Kalau saja tidak diperkuat, maka dia rukun. Tarkanu juga ada rukun. Ya. Muhammad jadi rukun kepada mereka. Kalau saja terjadi demikian, idza la'adzabnaka dhifal hayat, benar-benar kami akan rasakan kepadamu kepedihan, kesiksaan yang berlipat ganda di dunia ini. Begitu pula nanti jadi Rasul itu tanggung jawabnya lebih berat. Makanya harus dipagari. Pagarnya apa? Wahyu. Karena dia sebagai manusia hampir saja kan condong kan, terjebak dalam sebuah ikatan yang namanya toleransi. Iya, ucapan Muhammad, ucapan Rasulullah adalah sunnah. Tapi jika berdasarkan data wahyu. Paham ya? Jadi kalau ada hadis-hadis yang beredar tidak relevan dengan konteks wahyu Allah, maka itu jelas itu adalah bukan sunnah. Kita tegas-tegas saja nih, ya kan? Atau di Al-Baqarah 75. Afatatma'una ayyu'minu lakum faqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma
aqaluhu wa hum ya. Apa kamu masih apa temauna? Masih mengharapkan. Toma itu tamak. Tamak. Ada harapan yang sangat tinggi Ada harapan yang sangat. kepada mereka untuk beriman. Untuk yakin, percaya. Iya. Muhammad sangat berharap, Rasul sangat berharap mereka itu akan Percaya agar beriman. Yuk, kepada minu lakum, kan? Beriman kepadamu. Faqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. sedangkan ada Sebagian dari mereka itu mendengarkan kalam Allah. Tapi thumma yuharrifunahu. Cuman kalam Allah itu cuman huruf-hurufkan saja, artinya. Ya. Yuharrifunahu, ya. Cuman hanya sekedar jadi harfiah, tidak difiilkan, kerjakan. tidak diaplikasikan. Wah, masalah harfiahnya jago-jago bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman itu tadi Indah. indah pisan. Ya. Enggak. Tulis indah, kaligrafi. Cuma jadi pajangan, cuma jadi lambang-lambang doang. Huruf tuh lambang kan. Ya. Cuma jadi sekedar lambang, slogan, simbol. Tidak Aplikasikan. banyak orang seperti itu kan. Buat kaligrafi we. Pokoknya. Ngerti nggak? Itu yuharifu, hanya hurufnya saja. Oh ya. Banyak Memperlakukan kalau Allah itu hanya sebatas tingkat harfiah saja. gitu. Jangan sampai nih kita ini ngaji hanya harfiahnya saja, tidak diamalkan. Ingat. Nah, huruf, kata huruf itu, yuharif itu ada kerjanya, menghurufkan. Mereka hanya menghurufkannya. Di sini artinya apa? Mengubah. Jadi katanya huruf. Ubah itu kan badal, berubah. Yuharifu, kata-kata huruf itu. Jadi kalamullah hanya dijadikan lambang-lambang, slogan-slogan, simbol-simbol saja. Ini enggak? Itu maksudnya. Tidak. Ini agak berat nih, Mam. Hati nih. Hasil ucapan atau dakwah Rasul tersebut adalah dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu. Itu dakwah Rasul. Karena Rasul the living Quran. Quran berjalan. Berarti yang disampaikannya adalah Quran. Selesai. Betul semua. Sunnah adalah perbuatan yang sesuai ucapan. Ya. Sunnah adalah perbuatan yang sesuai dengan ucapan. Hasilnya Madinah dan Al-Yaum. Rasulullah bukan tipe non-action, talk only, ngerti nggak? Non-action, talk only. Ngomong doang, nggak ada aksi. Non.
tidak begitu kan? Begitu tidak ngomong, tidak omdo. Bukan tipe non-action talk only. Hingga layak disebut the living Quran. Sunnah adalah sikap diam atau setuju dari Rasul, seperti di surat At-Taubah 61. Jadi diamnya Rasul itu tanda setuju. Terus mantap, nuhun. Kecapnya dong. Bubuna. Thank you. Nah, apa tadi seberapa? At-Taubah 61. Atau buah. Jadi kita justifikasi definisi yang tadi itu, tinggal. Atau buah. 91. 61. Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Qul udhunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatul lil ladzina amanu minkum wal ladzina yu'dzuna rasulallah lahum adzabun alim. Dan di antara mereka ada orang yang menyakiti yu'dzun, kenapa? Menyakiti hati Nabi, maksudnya menyakiti Nabi. Wa yaquluna huwa, dan mengatakan dia mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah dan dia percaya kepada orang mukmin dan menjadi rahmah bagi orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, Rasul Allah, mereka akan mendapat azab yang alim. Alim, pedih. Gitu. Alim. Dia itu percaya sama orang dia mempercayai semua yang baik bagi kamu, bagi dirinya, orang baik. Karena dia beriman kepada Allah. Dia percaya. Wa yu'minu mu'minin, dan juga yakin mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi Ingat. orang-orang yang beriman. Sementara kalau orang yang menyakiti Rasul, bukan berarti nggak ada aksi kan ya. Diamnya itu bukan berarti tidak ada aksi, karena dia sudah percaya kepada orang mukmin. diamnya Rasul kan. Ya. Dia percaya ada kebaikan pada orang tersebut. Ngerti nggak? Kan dia disakitin nih. Pernah nggak ketika Rasul disakitin ngelawan? Pernah. Kapan Rasul ngelawan ketika disakitin? Disakitin, contohnya disakitin dirinya sendiri. Iya, kamu sembarangan ngomong kamu teh. Ketika dia diludahi, ada nggak aksinya? Enggak. Membalas dengan sakit lagi, diam dia kan? Diam. Nah itu sunnah disebut. Cuman diamnya itu bukan nggak ada aksi, ngerti nggak? Karena dia percaya kepada Allah, dalam diri orang tersebut sebenarnya ada kebaikan, cuman dia belum tahu kebaikannya di mana. Belum tahu kebaikannya di mana seorang tersebut. Orang tersebut, dia belum menemukan kebaikan yang ada pada diri Orang. Padahal orang itu nggak jelas menyakiti Rasul katanya gitu. Rasul ketika dilemparin kotoran, lemparin batu, ngelawan nggak? Ada nggak aksinya? Nggak ada. Tapi bukan berarti non action. Ya. Itu yang disebut sunnah. Diam Rasul itu sunnah itu. Ingat,
lain diam sekedar. Gitu. Maka ketika ada yang mendefinisikan sunnah itu adalah segala perbuatan, segala perkataan dan takrirnya juga yang disandarkan kepada Rasul, dengan catatan batasannya seperti yang kita jelaskan barusan. Ya. Perkataan dan perbuatan yang berdasarkan wahyu, diamnya juga Sunnah atas dasar wahyu. wahyu. Diam bukan berarti nggak ada aksi, karena dia percaya kepada Allah. Jadi diamnya juga sudah mengandung iman. Paham nggak? Itu. Perlu ditekankan bahwa salah satu sifat Rasul adalah tabligh. Maka sikap diam yang telah disalahartikan perlu meninjau kembali. Surat-surat 3353, 3337, dan 984 serta Al-Maidah 101. Bahkan ada ungkapan Nabi yang artinya diam itu lebih baik, sebab mulut kamu bisa menjadi harimau yang akan menerkam dirimu sendiri. Ya. Masih banyak puluhan contoh yang bisa diungkap demi untuk membenahi makna sunnah yang kurang tepat, guna menghindari sawalah versi Samiri itu. Enggak. Jadi perlu dibuat batasan agar tidak terjadi sawalah seperti Samiri yang menggunakan data sunnah sebagai bahan khutbahnya, tapi umat sesat dibuatnya oleh dirinya. gitu. Awas, kita mau jadi Ustadz Samiri apa Ustadz itu loh.